Shalom saudaraku. Saudara, dalam kisah Ananias Safira, kalau kita baca, kita bertanya-tanya, apa sih salahnya Ananias dan Safira kok sampai dia langsung mati di depan kaki Petrus, Rasul Petrus pada waktu itu. Nah, kita akan lihat latar belakangnya, ada 2 ayat sebelum Kisah Rasul pasal yang kelima. Jadi pasal 4 ayat yang ke-36 dan 37 terlebih dahulu. Itu mendahului akan masuk perikop Ananias Safira di pasal yang kelima. Saya bacakan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Ini tentang Rasul Barnabas yang nantinya bersama-sama dengan Paulus, saudaraku, melayani. Artinya anak penghiburan. Jadi Barnabas itu artinya bar itu anak, nabas itu penghiburan. Dia seorang Lewi dari Siprus. Ayat 37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara, ini adalah satu tindakan persembahan yang membuat gereja pada waktu itu terkagum-kagum. Dan saya kira semua orang membicarakan tentang kemurahan hati, kerelaan hati, kasih dari Yusuf yang disebut Barnabas itu, saudara. Yang dia begitu rela sampai hartanya, ladang yang, dia orang kaya berarti ya, dia punya ladang, dia jual, kemudian hasil penjualan itu dia letakkan di bawah kaki rasul. Karena memang pada waktu itu jemaat sedang mulai pelayanan dan membutuhkan banyak dana, saudara. Ya, sekarang masuk pasal 5, ya, itu latar belakang. Kita akan membahas tentang mengapa Ananias dan Safira itu sampai sebegitunya ya langsung mati di bawah kaki rasul. Saya bacakan, saudara. Ada seorang lain, jadi ini nyambung dari apa yang tadi saya baca sebagai pendahuluan, yaitu tentang Yusuf yang bernama Barnabas yang menjual ladangnya tadi. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ini juga sama, jadi mau ikut-ikut gitu ya. Nah, motivasinya apa itu yang kita pertanyakan, saudara. Kalau Barnabas itu jelas motivasinya dia didorong oleh Roh Kudus dan dia merelakan akan hartanya, yaitu ladang itu dia jual karena dia lihat kebutuhan dari jemaat yang sangat besar. Karena waktu itu jemaat sedang bangkit. Nah, ini Ananias ini, apakah dia terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Barnabas? Ya, itu nanti bisa kita lihat dari kisahnya. Saya ulangi ya, saudara. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira, jadi berdua sepakat menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, jadi mereka berunding dan mereka sepakat, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Nggak disebut separuh atau 3/4 atau bahkan 40% atau 60%, nggak disebut. Pokoknya sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau tadi Barnabas, mungkin saudaraku, di antara jemaat ada kata-kata pujian ya antar mereka berbicara, itu Barnabas luar biasa, Barnabas ini orang yang murah hati, Barnabas ini orang yang patut dipuji karena dia penuh dengan kasih dan pengorbanan, begitu ya, semuanya pada membicarakan akan kebaikan dari Barnabas dengan kata-kata yang mengagumi akan Barnabas itu di antara jemaat. Mungkin inspirasi dari
Ananias dan Safira itu juga ingin beroleh pujian itu. Gitu, saudaraku, ingin. Nah, disinilah yang kita tidak ketahui karena tidak ditulis, apakah dalam hati Ananias dan Safira itu ada suara Roh Kudus yang sedang berbicara. Ananias, kamu itu mau ngasih duit, ini saya berimajinasi, saudaraku. Kamu mau ngasih duit, ngasih persembahan dari hasil penjualan ladang itu, tujuanmu apa sih? Kamu ingin dipuji, ingin dikagumi sama jemaat yang lain yang saat itu sedang bertumbuh luar biasa. Kamu ingin dikagumi oleh mereka seperti mereka mengagumi Barnabas. Apakah itu? Dia mendengar itu suara Roh Kudus, tapi dia berbantah-bantah, tapi dia jalan sendiri, saudaraku, dengan apa yang dia mau kerjakan. Yaitu dia sepakat dengan istrinya. Mah, kita tahan separuh ya. Taruh kata separuh, saudaraku ya. Mereka kan tidak ada yang tahu. Roh Kudus bicara. Mereka nggak tahu, tapi aku kan tahu. Motivasimu apa dulu? Motivasimu kamu ingin beroleh pujian? Dan kamu mau apa? Mau bohong? Kamu bilang itu seluruh hasil penjualan. Itu saya yakin Roh Kudus sudah berbicara di dalam hati dari Ananias dan Safira. Tapi mereka menulikan telinga hatinya terhadap Roh Kudus. Mereka begitu bergairah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari banyak orang. Dia bersepakat dengan istrinya, Ananias ini, dan dia bawa akan sebagian dari uang itu dan taruh di kaki rasul-rasul. Ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ini bukan pikiran dari Petrus. Petrus nggak tahu. Tapi Roh Kudus memberi tahu. Orang ini nggak lurus hatinya. Hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Kemudian ayat 4 ini penjelasannya menarik untuk kita renungkan. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dengan kata lain, Tuhan itu apa butuh duitmu, gitu ya? Apa butuh tanahmu? Saudaraku, ini kita belajar dalam hal memberikan persembahan berupa korban atau apapun. Pertama, motivasi kita jangan mencari puji-pujian dari manusia. Bisa salah, saudara. Kemudian ayat 4 ini kalau saudara perhatikan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, jadi setelah jadi duit, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau, perhatikan, merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Apa yang direncanakan oleh Ananias? Di mana dia berunding dengan istrinya. Tidak disebutkan, tetapi dari kata-kata yang diucapkan oleh Petrus ini, yang diilhami oleh Roh Kudus ini, sebetulnya Roh Kudus sudah tahu bahwa mereka itu merencanakan, mereka itu, yuk kita berikan separuh saja atau sebagian saja, tapi mereka kan tidak tahu. Mereka kan tidak tahu bahwa ini cuma sebagian. Taunya kan ini hasil penjualan tanah semuanya gitu. Nah terus motivasinya, ya supaya kita dikagumi seperti mereka mengagumi Barnabas. Maka dari itu Petrus berkata, hatimu dikuasai iblis. Ada suara Roh Kudus, ada suara iblis di dalam diri Ananias dan Safira, saudara. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Saudaraku, urusan dengan Roh Kudus itu bukan yang dikatakan, bukan yang diucapkan, tapi yang bergumul di dalam hati. Jadi kita ini harus
harus sadar bahwa Roh Kudus itu berbicara dalam hati. Dia memberikan akan suara yang lembut itu, dia menyampaikan, membisikkan suara yang lembut itu dalam hati kita, begini ya, yang lurus tuh begini, yang benar tuh begini, ini enggak benar, gitu ya. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi ketika dia merencanakan mendustai Petrus, mendustai rasul-rasul, mendustai gereja, mendustai seluruh umat Tuhan, itu sesungguhnya dia tidak sedang mendustai manusia, tetapi mendustai Roh Kudus yang adalah Allah. Ya, kalau ayat 3, diulang coba ayat 3, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, ya kan? Kemudian ayat 4, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah, saudara. Ini Tritunggal. Ya, Tritunggal itu Bapa, Putra atau Firman dan Roh. Dan kita harus ngerti ya, kemarin kita sudah bahas tentang menghina roh kasih karunia ya. Saya ulangi ini apa yang dikatakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, melawan Yesus sebagai manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Ananias Safira itu masuk kategori dia melawan, menghujat, menentang Roh Kudus. Mendustai Allah. Nah, akibatnya apa, saudaraku? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saya sampai di sini, saudaraku. Nanti kita lihat bagaimana istrinya 3 jam kemudian, ya setelah Ananias dikuburkan, istrinya yang nggak tahu datang, dia pun juga mengalami peristiwa yang sama. Tetapi kalau istrinya, saudara, itu agak berbeda. Diberi kesempatan masih. Coba kita lihat ya. Ayat 6 itu, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, Safira. Tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Belum ada HP, jadi beritanya belum sampai ke telinga dia. Dan semua dalam kondisi ketakutan, semuanya diam. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadamu dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Nah ini, padahal dia tahu, ditahan separuh kan, sebagian kan. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Saudaraku, mencobai roh Tuhan, menghina roh kasih karunia, menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, itu tuh hati-hati sekali, saudara kita. Sebagai umat Tuhan kita harus ngerti, ini ajaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudaraku, kisah ini memang tidak sedap ya. Ini kisah yang mengerikan. Tetapi ini memberikan pada kita sebuah pemahaman bahwa kita ini harus menghormati, menghargai Roh Kudus. Jangan sekali-kali kita menentang Roh Kudus. Apalagi menghina akan Roh Kudus. Itu namanya menghina roh kasih karunia. Aduh, itu gawat sekali. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.